Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam Hanif. alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertama-tama Ibu mungkin saya sampaikan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah menempatkan kita di jurusan tercipta ini, dan juga salawat beserta salam inilah kita sudah limpahkan kepada Habibur Nabi Muhammad SAW. Kami dari bidang kerohanian ingin memenuhi menggenapkan proker dari Himagitok, yang mana Himagitok ini adalah dari saat adanya interaksi antara komunikator dan komunikan dalam bertema atau berjudul. Nah, untuk kali ini Ibu Kajur bertemakan tentang kepemimpinan dalam Islam, tanda kurungnya perempuan. Gitu Ibu ya. Oke. Bolehkah Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh, mangga silakan Kang. Yang pertama Bu, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 itu dijelaskan bahwa laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki tersebut atas sebagian yang lain perempuan. Nah, ayat ini menekankan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin Bu bagi perempuan. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal itu? Apakah perempuan tidak sebaiknya menjadi pemimpin yang akan mengarah pada patriarki dengan tidak adilnya kesetaraan gender? Nah, jadi menurut Ibu intinya apakah perempuan boleh, ataupun kalaupun boleh mungkin tata cara atau kriterianya seperti apa? Oke. Oke, terima kasih Kang Hanif izin menjawab ya. Ini dalam konteksnya sebagai istri dulu juga dan sebagai konteks Ibu sebagai ketua jurusan ya. Oke, nanti kita ini secara umum. Oke, boleh tidak perempuan menjadi pemimpin? Boleh, boleh dengan tanda kutip kalau dia di rumah tangga tetap harus ada di belakang suami. Kalau kami bilang sekarang sih sejajar sama suami. Sejajar sama suami, bagaimanapun perempuan tetap harus di belakang suami dalam kata konteks. Tapi dalam hal lain secara umum boleh tidak? Kita lihat ada dari zaman dulu sampai nanti saya lihatkan zaman sekarang. Zaman dulu itu kita punya ada Ratu Balkis. Intinya boleh kita jadi perempuan karena Siti Aisyah pun banyak para sahabat Rasul yang ini kan hadis ke beliau ya. Nah, itu dalam konteks apa syarat-syaratnya Bu? Syarat-syaratnya yang pasti harus selesai dulu masalah internal. Masalah apa? Kalau kita menjadi pemimpin perempuan, internalnya apa? Masalah di rumah tangga kita harus selesai dulu. Urusan anak harus selesai dulu, urusan suami selesai dulu. Gimana pun kodratnya kita di rumah tangga, di rumah dan di kantor. Kenapa Ibu mengatakan harus selesai? Karena biar selesai kerjaan di kantor juga bisa maksimal. Nah, itu maksud saya, boleh tidak boleh, tergantung kontraknya. Yang pasti perempuan itu harus selesai dulu internnya, sehingga nanti begitu dia bekerja di luar rumah itu dia bisa nyaman. Jangan kebalik. Banyak hal-hal yang tidak selesai di rumah, tapi di luar begitu keren, begitu tidak. Sebaiknya tidak, kita tidak seperti itu sebagai konteks kita perempuan muslim ya, gitu. Kayak gitu Hanif. Ya, Ibu berarti jadi bisa diambil sebagai resume atau kesimpulannya berarti boleh Bu ya? Boleh. Asalkan pekerjaan rumah tangga itu terselesaikan hingga terpenuhi. Baru kita menyelesaikan pekerjaan selain di rumah. Asalkan catatan dan syarat di rumah harus seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 Ibu. Ini sangat familiar sekali Ibu ayatnya. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, bahwa Allah menjadikan manusia itu khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Bagaimana sifat seorang pemimpin yang baik menurut Ibu? Karena kan di sini sangat bagus sekali Bu redaksi ayatnya, tidak tertuju kepada pemimpin laki-laki atau perempuan, tapi ini peruntukannya untuk manusia. Nah, pemimpin itu menurut saya satu harus bisa melindungi bawahnya, harus bisa masang badan. Kalau pemimpin kalau di luar yang kelihatan jelek itu bukan bawahan tapi kan dia kan, dan dia harus bisa bertanggung jawab ke bawahnya. Yang kedua, pemimpin itu harus, kalau menurut
saya pemimpin dua itu harus bisa mengayomi kalau kita di jurusan itu harus satu suara ya, satu suara. Yang ketiga, yang bagi saya pemimpin itu harus banyak musyawarah dengan lingkungan kita. Ya. Kenapa? Biar nanti tidak ada buruk sangka, biar tidak ada pekerjaan yang harusnya sederhana, karena tidak ada komunikasi menjadi Besar gitu ya. harusnya hal-hal sepele, bukan hal-hal sederhana yang bisa kita selesaikan dengan baik. Intinya 3 poin itu nih. Oke. Nadif, satu, pemimpin itu harus bisa melindungi bawahannya. Yang kedua, pemimpin itu harus bisa Mengayomi yang ketiga tadi musyawarah. komunikasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan, walaupun memang kadang-kadang kebijakan itu tidak, kita ada musyawarah tidak sesuai dengan hal A, B, dan C, tapi kita tahu mana sih yang lebih baiknya banyak, mana yang lebih buruknya sedikit. Oke. Gitu. Mungkin itu teman-teman jawaban dari Bapak Ibu. Ya, yang nomor 1 itu tadi harus bisa melindungi bawahannya. Ya. Yang nomor 2 harus bisa Dalam hal positif ya. dalam hal positif. Ya, dalam hal Dan baik. juga kalau positif akan menjadi positif gitu Ya, Bu ya. ya. Dan juga harus bisa mengayomi bawahannya, jangan sampai ada yang terluka. Ya. Yang ketiga itu musyawarah. Karena kalau dalam musyawarah itu saya suka menerapkan prinsip 3K. Komunikasi, koordinasi, konfirmasi. Itu ya. Itu dengan itu semua masalah insya Allah Bu ya Bisa akan terselesai. Nah, poin 1 tadi Kang Nadif, yang tadi harus regenerasi. Regenerasi, betul. Nah, itu yang poin 1 itu yang harus kita, tidak selamanya kita ada di Betul, sini, tidak Bu. selamanya kita akan ada di sini. Yang pasti tanpa ini pun tetap, kalau ibu di jurusan tetap berjalan, tapi hal-hal baik itu yang harus kita terus tanamkan untuk regenerasi kita ya. Betul. Istilahnya bukan bawahan lah. Yang ada di dalamnya Bu ya. Gitu. Iya, iya. Oke. Kita lanjut pemirsa ke pertanyaan nomor 3. Nah, ini terkait dengan motivasi Bu. Motivasi terbesar apa yang menjadikan Ibu menjadi seorang pemimpin sampai saat ini? Kalau saya bilang motivasi sebenarnya rezeki dari Allah ya, saya ada di sini ya. Motivasi saat ini sekarang, motivasi Ibu apa menjadi pemimpin? Motivasi saya sih agro ini bisa dikenal tidak hanya di gini, kita tidak minder ada di UIN Bandung Agrotek ini. Kita harus bisa berkompetisi dengan PTN yang ada di kebetulan Jawa Barat ya, yang dekat-dekat itu ya, yang ini. Nah, itu yang saya inginkan, anak-anak saya yang TOEFL-nya bagus kita kirim keluar, yang ininya bagus, karena kita tidak ada di sini lagi, tapi kita ikut dengan yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, saya selalu mengajarkan anak-anak untuk bisa berkompetisi di luar ya, berkompetisi baik ilmiah maupun non ilmiah ya. Karena mereka harus bangga dengan Agrotek UIN Bandung. Saya selalu di kelas mengatakan, kalian bersyukur dibanding ibu dulu. Kalau ibu dulu nggak ada itu habis berapa juz, belajar agama, bahasa Arab, belajar umul Quran dan macam-macam. Tapi kalian sekarang kalian sudah tracknya tuh udah bagus, tapi ya push kita harus lebih kencang buat anak-anak. UIN Bandung, Agrotek UIN Bandung, kita tuh nggak kalah kok. Kita itu bisa berkompetisi di luar sana, buktinya di pekerjaan-pekerjaan, dan untuk mendapatkan beasiswa LPDP, mendapatkan beasiswa yang kemarin bersyukur ada yang ke Polandia, kita bisa kan. Nah, sekarang motivasi Ibu untuk saat ini, motivasi saya agro ini tidak hanya ada di sini, tapi kita sudah mulai keluar. Ya, sangat nyambung sebenarnya Bu ya, karena kalau kemaksudan ayat yang tadi juga kan menurunkan khalifah di muka bumi. Dan mungkin Ibu ingin membawa agroteknologi ini universal Bu ya cakupannya, jadi tidak hanya di sini saja, dan juga tapi tidak menghilangkan tidak menghilangkan asumsi UIN tetap membawa nama agro UIN dekat keluar. Tapi jangan menimbulkan hal-hal yang negatif mungkin Bu ya. Tetap menjaga, menanamkan dan menyebarkan hal positif. Pemirsa tenang, masih ada 2 pertanyaan lagi kepada Ibu ya. Mohon maaf Ibu. Ya,
pertanyaan selanjutnya, Ibu, ketika ada suatu permasalahan dan Ibu harus mengambil keputusan, bagaimana caranya agar keputusan yang Ibu ambil adil dan objektif dan tanda kurung bijaksana? Karena seperti yang kita tahu, wanita adalah pribadi yang selalu mengutamakan perasaan Iya. dibandingkan punten, Ibu ya, logika. Betul. Oke, pendapat Ibu seperti apa? Terima kasih. Sependapat, itu tidak hanya Hanif yang mengatakan, tapi semua laki-laki mengatakan begitu. Wanita itu lebih memakai hati daripada logikanya. Gini, di saat ibu mengambil keputusan seperti apa, yang tadi pasti musyawarah. Musyawarah, ada hal cepat yang bisa saya ambil, ada yang tidak. Ada yang saya butuh waktu, bukan plan, tapi apalagi keputusan-keputusan yang memang mengambil kebijakan ya, untuk kebijakan di prodi biasanya memang tidak bisa cepat, tetapi saya biasanya kalau untuk secara kurikulum akademik saya akan belajar ke univ-univ luar dan kita bawa dan pasti sesuai dengan yang ada yang kita punya ya. Tapi kalau hal-hal lain biasanya saya mengambil keputusan itu seperti apa, Bu? Biasanya saya dengarkan A, B, C, nyerahin ini dulu, tidak saat itu, tapi mungkin setelah lupa baru saya mengambil oke ini A, oke ini keputusannya B, tidak di saat itu. Kenapa? Karena biasanya begitu kita dapat info harus mengambil keputusan itu takutnya tidak sesuai dengan tidak adil. Kita menzolimi yang lain, kita tidak itu tadi pakai hati tapi tidak pakai logika, lebih mengutamakan emosi dibanding Ya, ya. itu Hanif. Oke, ada lagi, Bu? Atau cukup? Itu sih biasanya ya, jadi biasanya keputusan cepat dari kita ambil seperti apa, tapi intinya musyawarah. Oke. Musyawarah, dan biasanya saya mendengarkan beberapa masukan dari rekan-rekan, dan itu tidak kita ambil keputusan saat itu, harus mengambil keputusan saat itu, yang tidak biasanya. Oke. Itu ya, Bu ya. Mungkin jawaban dari Ibu, mungkin Rasulullah Muhammad dulu juga ketika beliau dihina personalnya, mungkin dia tidak apa-apa gitu dia maksudnya. Tapi ketika Islam dihina, beliau bermusyawarah dengan sahabat bagaimana tahapan-tahapan untuk tidak sampai seperti itu, gitu. Bahwa Islam itu menang di antara kalangan agama-agama yang lain. Nah, itu ya. Oke, terima kasih. Nah ini, Bu, pemirsa, pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang paling fundamental. Nah, bagaimana cara Ibu merealisasikan visi atau ide gagasan agroteknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Oke. Nif, apa visi kita, Nif? Visi Agrotek itu apa, Nif? menumbuhkan menjadi program studi unggulan dalam bidang agrotek, Bu ya, serta bisa daya saing dan nilai-nilai Islam pendidikan nasional pada tahun 2025 ya. Nah, apa sih tadi bagaimana cara Ibu merealisasikan visi agrotek? Bagaimana cara dalam sebenarnya gini, masih banyak hal yang rasanya masih terus kami berbenah ya. Visinya salah satu aja kurikulum aja dulu. Kurikulum kami sekarang berusaha untuk menetapkan, mau nggak mau memang sangat susah, tapi kita mau tidak mau menetapkan kurikulum itu sudah ada mata kuliah Islamnya, misalnya mikrobiologi dalam Islam Prof Bandi, atau pertanian dalam perspektif Islam. Itu kita coba di umumnya kita tetap berkiblat ke mata kuliah di univ-univ negeri ya pertanian, tapi kita juga punya visi kan di tahun 2025 ini ekologis Islam ya gitu ya. Nah, itu kita ini kan. Yang kedua, penelitian kita coba penelitian itu berkolaborasi dengan dosen-dosen IF, Elektro, Usuluddin untuk membuat kajian-kajian penelitian ini, yaitu kita munculkan dulu dengan Elektro sampai kita bisa ke Scopus. Scopus kita publish di internasional ini dengan dulu masih tahap sederhana di lapangan maupun di jaringan ya, kita pakai elektrod, pakai botol Al-Quran, dan kita lihat perbandingan tanaman itu. Nah, yang ketiga juga dosen-dosen kita mulai membina ya istilahnya karakter berapa tahun ke belakang itu, kita adanya pekan santri, adanya tapi belum pasti, tapi kita berusaha akan tetap gimana pun juga
kebarokahan dari suatu program studi apabila kita tetap ada di tracknya itu ya. Nah itu yang sebenarnya PR-PR kami yang sangat masih terus kami berbenah untuk visi agrotek itu menjadi keberkahan tidak hanya buat dosen tapi buat mahasiswa, tidak hanya di kurikulum tapi itu kan hanya kewajiban, Ya, tapi betul, Bu. action kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan sebenarnya kan itu yang lebih penting dan itu akan menjadi lebih tercermin dengan visi agrotek ini kan. Gitu Kang Hanif. Dan Oke. saya mohon dibantu Kang Hanif karena apa? Visi-visi itu tidak hanya tertuang di atas kertas atau kurikulum pembelajaran kita, tapi lebih akan terini di saat visi itu bisa menjadi habit bagi kita, baik dosen maupun mahasiswa agro. Misalnya saya senang hafiz Quran, oke. Tapi Quran itu menjadi ada di ini anak-anak itu tidak hanya di saat harus mengamalkan 30 juz, karena kita anak agrotek, anak UIN pasti nanti di luar sana dianggap soleh, pinter ngaji, bisa jadi imam. Nah, PR-PR itu yang saya ingin kita fakultas umum, tapi kita juga tahu kok pada saat zikir sore kita bisa tahu, zikir pagi kita tahu, terus di saat banyak mungkin teriakan dosen-dosen lain azan kok masih ada nongkrong masih. Nah itu sebenarnya yang ya itu tadi saya bilang sebenarnya itu visi-visi itu yang harus terus kita Benahi gitu, Bu. itu kan kami. Oke. Yuk anak agro kita sesuai dengan visi kita ini kan. Nah itu tuh yang istilahnya masih harus banyak doa, masih harus banyak memperbaiki banyak hal sehingga nanti saya yakin pada waktunya visi itu akan menjadi habit anak-anak kita di agrotek. Amin ya Allah. Oke Bu, yang mudah-mudahan visi agrotek itu bisa tertanam pada jiwa-jiwa mahasiswa sehingga akan berimplikasi terhadap aksi gitu Bu ya. Iya betul. Terhadap aksi karena kan dalam Quran saya ingat bahwa ada perkataan indah dan tipu daya. Jangan sampai visi itu menjadi perkataan indah saja. Betul tadi kata Ibu. Betul Tapi kan. harus menjadi terrealisasikan dan juga Action aksi. kita betul. Sehingga kan kalau dalam Al-Isra ayat 1 jadi baroknahu lah keberkahan bagi sekitarnya apabila visi itu terwujud di suatu tempat tersebut. Ya, nah itu Kang Hanif tadi masing-masing kita punya porsi beda-beda, masing-masing orang juga punya karakter, punya yang beda-beda. Tapi itu kita menjadikan keberkahan itu tetap ada di agrotek karena di agroteknya alhamdulillah Kang Hanif dari zaman dulu habis 30 juz, termasuk Kang Hanif sendiri habis kan. Nah, habis kita juga sekarang ada Ramadan kita kencang, zikir pagi petang kita kencang. Nah harapannya keberkahan itu tidak hanya menjadi catatan, tapi menjadi benar-benar ada di kita semua ya, sehingga solid, kompak, dan agro bisa menjadi yang terbaik di univ-univ lain untuk bisa berkompetisi. PTKIN kita hanya berdua kan, nah teman kita hanya orang-orang dikti kan, nah seharusnya kita tidak bisa menunjukkan agrotek win adalah gitu. Oke. Ya Bu, mungkin itu Bu yang bisa kami pertanyakan kepada Ibu. Alhamdulillah mungkin mudah-mudahan bisa terjawab dan juga bisa menjadi hikmah bagi Ibu, khususnya bagi Ibu dan umumnya bagi mahasiswa agro yang lain. Nah, saya tutup mungkin Bu dengan kalimat titipan Quran kan ada fastabiqul khairat berarti Bu ya. Jadi berlomba-lomba terus dalam hal kebaikan. Sehingga agrotek ini bisa memunculkan nama di antara univ-univ lain. Harapannya begitu kan, Hanif ya. Oke, terima kasih Ibu Sama-sama. atas perhatiannya, atas waktunya, atas pengorbanannya. Mohon maaf apabila dari pertanyaan tadi ada Sangat senang. Ya, gitu. Dan saya mohon maaf ya kalau banyak pertanyaan yang tidak sesuai dengan jawaban
kalian. Ya, alhamdulillah secara kejawabannya sudah terjawab Bu ya, sudah terjawab karena tidak ada saran benar gitu Bu ya kalau dalam jawaban ini. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih pemirsa. Ibu dadah dulu ya. Dadah, Oke. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.